Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom, salam kasih, salam damai, salam pertemuan kita dalam renungan harian kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa bersama-sama saat ini. Ampuni dosa kami, berkati kami agar kami mengerti firman-Mu ini. Dalam nama Yesus, amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah Tetaplah sibuk, jangan bergosip. Ayat renungan di dalam 1 Timotius 5 ayat 13 berkata, "Lagi pula, dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain, dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas." Ada satu lagi pepatah yang berbunyi, "Mindah yang bermalas-malas ialah bengkel iblis." Paulus menunjukkan perkara yang sama kepada pastor muda Timotius. Mereka yang bermalas-malas di dalam gereja, pergi dari rumah ke rumah, bukan untuk menyebarkan firman Tuhan, tapi untuk meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal yang tidak pantas. Satu nasihat, satu teguran bagi kita semua pada saat ini. Dikatakan bahwa saudara-saudara yang terkasih, setan sangat suka dengan orang-orang ataupun semua manusia yang dimana mindah kita sedang bermalas-malas. Ini berarti adalah kalau kita berpikiran tidak fokus kepada pekerjaan kita ataupun tidak fokus kepada Tuhan, iblis akan mengganggu dan merusakkan. Sehingga apa yang terjadi adalah kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Sehingga inilah perkara yang mengakibatkan seorang manusia itu suka bergosip karena pikirannya sudah malas-malas, sehingga keluarlah perkara yang tidak baik. Jika manusia tidak sibuk, mereka cenderung untuk mencampuri urusan orang lain. Apa maksudnya? Orang-orang yang suka menjaga tepi kain orang ialah orang-orang yang mengambil peduli akan urusan orang lain, kecuali urusan mereka sendiri. Walaupun terdapat banyak perkara yang harus diperbaiki dalam hidup mereka sendiri, namun mereka berusaha untuk membetulkan orang lain yang secara realitinya memerlukan kurang kerja-kerja pembaikan berbanding dengan mereka. Apa yang diberitahu Yesus kepada kita dalam khotbah di atas bukit? Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata-kata dengan saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dalam matamu, maka engkau akan melihat jelas dan untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini sebenarnya kita diberitahu bahwa sebelum engkau mau berkata-kata tentang orang lain, tentang saudara-saudaramu yang ada di luar sana, coba lihat kembali kepada diri kita sendiri. Apa yang lebih, apa yang kurang? Jikalau kita memiliki banyak sekali kesalahan dan keburukan dalam diri kita, perbaiki dahulu diri kita ini. Jangan kita terlalu fokus untuk orang lain. Kita mau berusaha untuk menegur orang lain, sedangkan kita sendiri pun belum tentu dapat melaksanakan hal-hal yang lebih baik daripada orang lain. Perbaiki diri sendiri sebelum kita melihat kepada orang, sebelum bergosip. Ramai orang bergosip tidak melihat kepada diri sendiri, sehingga membuatkan dirinya merasa bahwa dirinya benar dalam pergosipan. Iblis sudah berusaha untuk merusakkan pikiran manusia tersebut. Jadi saudara-saudara, apabila orang yang bermalas-malas datang kepada kita dengan cerita-cerita dongeng mereka, kita harus bertindak balas terhadap mereka, seperti yang dilakukan Nehemia ketika membina tembok di sekeliling Yerusalem. Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan itu terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Marilah kita memimpin melalui teladan kita. Apabila orang lain terlibat dalam pemikiran kritis dan memikirkan hal-hal kritikal,
Marilah kita tunjukkan dan dengan semangat kita bahwa suatu pekerjaan yang hebat harus dilakukan untuk mereka semua yang mempunyai iman kepada Tuhan Juru Bina, yaitu Tuhan. Dia yang membina gerejanya walaupun dengan para pembina yang kurang sempurna. Jadi mari kita bina bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara, pada saat ini Tuhan mengajak kepada kita, jangan kita bina hal-hal pergosipan, tapi marilah kita membina satu hal yang membawa kepada kebaikan, bukan hal-hal kritikan, bukan hal-hal menghakimi, tapi hal-hal tentang kasih Tuhan. Kalau engkau mau bercerita, ceritakan kebenaran Tuhan, bukan ceritakan tentang keburukan orang. Jadi mari kita ingat, lihat kembali diri kita sendiri, perbaiki kembali diri sendiri. Jangan kita terus bergosip. Kiranya kita diberkati dengan firman Tuhan pada saat ini. Mari berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang kasih, Allah yang penuh kemuliaan, yang sentiasa memberkati kami dan melindungi kami. Terima kasih dengan firman-Mu ini. Kami berserah dalam nama Yesus. Amin.